Selamat datang di channel BH Korslet. Dukung kami dengan komentar Anda, atau like aja dulu kan itu gratis. Thank you ya. Hehehe. Bab 191. Tidak, Lewis tiba-tiba meraih tangannya. Kau tidak tahu Paman Olsen. Dia mendominasi dalam tindakannya dan tidak akan memberimu kesempatan untuk menjelaskan. Kalau aku tidak salah, begitu kau dan Elis turun, dia akan melumpuhkan salah satu kakimu. Pupil mata Keira mengecil. Dia menatap Elis, hanya untuk melihat pria itu mengorek telinganya. Paman ketiga saya mengatakan lengan dan kaki sudah cukup sebagai permintaan maaf, katanya. Keira tetap diam. Benarkah seperti itu? Dia mengerutkan kening, hendak mengatakan sesuatu lagi, ketika Lewis melangkah maju. Mari kita masing-masing mundur selangkah. Aku akan turun bersamamu, dan kita bisa bicara dengan Paman Olsen. Elis menarik jari yang selama ini digunakannya untuk membersihkan telinganya, meniupnya seolah-olah untuk mengeluarkan sesuatu yang tidak ada, dan terkekeh. Aku tidak keberatan kau pergi ke bawah untuk mengobrol dengan paman ketigaku, tetapi bagaimana ini bisa menjadi langkah mundur? Dia menatap Lewis. Aku akan meminta pengawal menjaga semua pintu keluar di sini, untuk mencegahmu bertindak gegabah dan membiarkan dia kabur saat kita sedang teralihkan. Setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan, Lewis menatap Keira. Tetaplah di lantai ini, dan jangan pergi kemanapun. Oke, baru saat itulah Lewis turun ke bawah bersama Elis. Pengawal mereka masing-masing tetap berada di lantai atas. Satu kelompok menjaga Keira sementara pengawal keluarga Olsen mengawasi mereka, untuk mencegah Keira melarikan diri. Keira tidak ingin tinggal di kamar Isla, jadi dia keluar, bermaksud kembali ke kamar Nyonya Olsen. Namun sebelum dia bisa meninggalkan ruangan, dia mendengar Isla berkata, Keira, dulu kamu melakukan apapun yang kamu inginkan karena Paman Lewis, tetapi kali ini, aku mendapat dukungan dari keluarga Clans Olsen. Jangan pikir aku takut padamu. Selama kamu meminta maaf dan mengakui kesalahanmu, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Keira tertawa mendengar ucapan itu. Benarkah? Keluarga Horton dan keluarga Olsen setara, menurutmu? Bahkan dengan dukungan keluarga Olsen, apakah keluarga Horton akan menginginkan wanita yang dengan anak laki-laki lain? Ini, ada pepatah untukmu. Orang yang telah menyebabkan masalah bagi dirinya sendiri tidak akan bisa hidup. Isla terdiam. Jake lalu membentak dengan marah. Keira, bahkan di saat seperti ini, kau masih menyerang Isla. Dia putri Olsen? Apa kau pikir dia akan diperlakukan sama sepertimu, anak haram? Kau sudah menikah dengan Paman Lewis, tapi kau masih saja menggangguku. Keira tidak mau repot-repot menjelaskan masalahnya, dia hanya menundukkan pandangannya dan berkata, tidak ada gunanya mengucapkan kata-kata yang tidak masuk akal ini sekarang, semuanya akan jelas dalam 3 jam. Meninggalkan kata-kata ini, dia berbalik dan meninggalkan ruangan, kembali ke rumah Nyonya Olsen. Para pengawal keluarga Olsen bersikap waspada begitu mereka melihatnya meninggalkan ruangan. Begitu mereka melihatnya memasuki kamar Nyonya Olsen, mereka pun bersikap tenang. Di dalam ruangan, beberapa anggota keluarga Horton memandang Isla. Melissa menyipitkan matanya dan langsung bertanya, Isla, katakan padaku, apakah anak ini benar-benar anak Jake? Mata Isla berkedip, dan dia berkata, Bu, bagaimana ibu bisa berkata begitu? Tentu saja, itu bayi Jake. Kepala keluarga Olsen sedang duduk di lantai bawah sekarang. Ibu tidak perlu takut, dia akan membelaku. Melissa mendengus. Apa kau mengancamku? Isla langsung melambaikan tangannya. Sama sekali tidak. Bagaimana mungkin? Bu, maksudku kita tidak perlu takut pada Paman Lewis. Sebaiknya kau benar. Melissa melotot tajam ke arahnya. Biar ku beritahu saja. Ada satu hal yang benar-benar dikatakan Keira, bahkan jika keluarga Clans Olsen mendukungmu, jika anak ini bukan anak Jake, keluarga Horton tidak akan bisa melindungimu. Isla langsung mengepalkan tangannya. Aku mengerti, Bu. Jake tak kuasa menahan diri untuk menyela. Bu, kenapa ibu membahas ini? Tentunya ibu tidak terpengaruh oleh kata-kata Paman Lewis dan Keira. Bagaimana mungkin anak dalam perut Isla bukan anakku? Melissa berkata, bagaimanapun, dia memang hamil sebelum menikah. Itu bukan masalah. Kita hidup di era apa sekarang? Lagi pula, hasil tes DNA akan keluar dalam 3 jam, lalu kita akan tahu, bukan? Jake berkata dengan santai.
Dia tidak sadar kalau komentarnya itu membuat Isla langsung mencengkeram spray dengan erat. Ia mengira bahwa setelah keguguran, tidak akan ada lagi kemungkinan untuk melakukan pengujian cairan ketuban, tetapi yang mengejutkannya, Keira dan Louis berhasil meminta dokter untuk mengambil embrio dari keguguran tersebut, sehingga secara efektif ia tidak bisa keluar lagi. Isla sangat marah hingga mati. Karena tidak dapat duduk diam dan menunggu malapetaka, dia mengeluarkan telepon genggamnya. Di bawah, setelah pintu mobil Paman Olsen terbuka, Louis masuk. Paman Olsen membuka matanya dan meliriknya, lalu berkata dengan dingin, "Apa? Apakah kamu di sini untuk membela anak haram itu?" Louis menanggapi dengan acuh tak acuh, dia tidak melakukan kesalahan apapun. Anak itu bukan anak Jake. Isla mengalami keguguran yang disengaja dan menjebaknya. Paman Olsen mengangkat sebelah alisnya, tubuhnya masih memancarkan hawa dingin yang menusuk, lalu mengapa Isla keguguran dan menjebaknya. Bahkan jika dia tidak melakukan apapun, kelahirannya adalah kesalahannya. Louis mengerutkan kening. Sudah kubilang sebelumnya, Nyonya Olsen tidak pernah mempermasalahkan keberadaannya. Kesehatan Jody terus memburuk dari tahun ke tahun. Dia pasti punya beban, dan kalau bukan Keira, siapa lagi? Louis, kita bukan orang bodoh. Apa menurutmu wanita yang sudah menikah tidak akan keberatan punya anak haram? Louis mengatupkan rahangnya. Tidak, meskipun Nyonya Olsen sangat menyayangi Keira, pada suatu saat pasti dia merasa keberatan. Kalau tidak, Keira tidak akan meninggalkan keluarga Olsen secepat ini, dan sikapnya terhadap Nyonya Olsen tidak akan berupa campuran antara cinta, ketakutan, dan penghindaran. Sedangkan untuk keluarga Horton, Oliver mempunyai seorang simpanan dan seorang anak haram di luar, dan Melissa telah membuat banyak keributan di rumah karena hal ini. Alasan Jake membenci anak haram itu juga karena ini. Pernyataan Paman Olsen tidak memberikan ruang untuk bantahan. Louis berkata perlahan, "Proyek luar negeri yang telah kami kerjakan baru-baru ini, aku bisa memberikannya padamu." "Tidak perlu." Paman Olsen dengan dingin menolak. "Baik kamu maupun aku tidak bisa dibeli dengan uang, jadi mengapa mengatakan hal-hal seperti itu?" Louis hanya menguji. Tetapi ujian ini membuat Louis merasa makin khawatir. Paman Olsen sudah lama mendambakan proyek di luar negeri itu, dan mengajukan banyak tawaran sebagai imbalannya. Namun, demi keluarga Olsen, itu pun tidak dapat dilaksanakan. Dia menegangkan rahangnya. "Apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkanmu menggertak Keira. Dilahirkan bukanlah pilihan, dan dia tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Sudah kubilang, kelahirannya berarti dia berutang pada keluarga Olsen." Paman Olsen menatap Louis. "Tapi aku tidak keberatan melepaskannya, asalkan kau setuju dengan satu syarat." "Apa itu?" "Ceraikan dia dan nikahi keponakanku." Setelah Paman Olsen selesai berbicara, dia menatap Louis dengan dingin. "Aku selalu tertarik padamu sebagai menantu, sayang sekali aku tidak punya anak perempuan. Kalau tidak, aku akan memaksakan pernikahan padamu bahkan jika itu berarti mengikatmu." "Louis, ini kompromiku. Jika kau tidak setuju, maka kita hanya bisa mematahkan salah satu lengan atau kakinya." Louis langsung marah. "Kamu tidak akan berani. Kita selalu bisa mencoba." Paman Olsen berkata dengan ringan. Louis segera mengepalkan tangannya. Dia dan Paman Olsen setara, tidak ada yang lebih unggul maupun lebih rendah. Jika kedua kekuatan itu benar-benar bertempur, hasilnya tak lebih dari sekadar kemenangan sia-sia. Namun dia tidak bisa mundur. Saat keduanya terlibat dalam kebuntuan, Alice, sambil terkekeh, menyela, "Paman, jangan terlalu serius." "Oh benar, Louis, bukankah kamu punya foto yang ingin kamu tanyakan kepada Paman? Ayo kita keluarkan dan lihat." Alice menyeka keringat dingin di dahinya. Dia tahu bahwa kedua pria itu tidak takut membuat keributan, tetapi ini adalah rumah sakit, jika perkelahian benar-benar terjadi, bukankah mereka akan menghancurkan tempat itu? Jadi, dia harus menyela dengan seruan yang ringan. Bab 192. Louis dan Paman Olsen menoleh untuk melihat Alice yang tiba-tiba menyela mereka. Lalu, kedua lelaki itu membuka mulut mereka pada saat yang sama dan mengucapkan hal yang sama. "Enyah, enyah." Alice terdiam. Dia mengernyitkan sudut mulutnya, tidak dapat menahan diri. Kesepahaman di antara kalian berdua membuat orang berpikir kalian adalah keluarga. "Paman, aku tahu kau menyukai Louis dan ingin dia menikahi seorang gadis dari keluarga kita, dan aku juga ingin dia menikahi sepupuku. Itu membuatku bisa pamer sebagai sepupu yang lebih tua di depannya.
Teruskan. Setelah berkata demikian, Alice dengan enggan mengambil langkah mundur. Namun seruannya itu telah mencairkan suasana yang tadinya tegang. Louis menatap Paman Olsen lagi. Saya merasa tersanjung. Paman Olsen mendengus dingin. Jangan berpikir bahwa dengan mengatakan itu aku akan melepaskan anak haram itu. Aku di sini kali ini untuk menyingkirkan semua rintangan bagi Jody. Louis mendesah. Saya bisa mengerti bahwa Anda ingin melindungi Nyonya Olsen, tetapi Keira adalah istri saya, dan sudah menjadi tanggung jawab saya untuk melindunginya. Paman, saya khawatir saya akan menyinggung Anda kali ini. Paman Olsen menyipitkan matanya, memancarkan aura mempertaruhkan segalanya. Kalau begitu, mari kita coba. Situasi di lantai bawah tegang. Di lantai atas bangsal rumah sakit, Keira juga diam-diam mengkhawatirkan Louis. Dia berdiri di dekat jendela, melihat ke bawah ke situasi di tempat parkir. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa, dan Keira menoleh untuk melihat Poppy bergegas masuk ke bangsal. Pandangannya pertama kali tertuju pada Taylor, pupil matanya sedikit mengecil melihat penampilannya, jelas terlihat kesakitan. Dia mendekatinya. Taylor, kau, keluar. Taylor tidak punya kekuatan untuk berbicara keras, tetapi balasan singkatnya cukup kuat untuk membuat Poppy terdiam. Dia melangkah mundur dengan canggung, lalu mengalihkan tatapan tajamnya ke arah Keira, menyerbu ke arahnya dan mengangkat tangannya untuk memukulnya. Dasar jalang, ku dengar kau yang menyebabkan Isla keguguran. Keluarga Olsen membesarkanmu, dan Isla adalah majikanmu. Beraninya kau memperlakukannya seperti ini. Aku akan menghajarmu sampai mati. Namun sebelum tangannya sempat mendarat di wajah Keira, Keira mencengkeram pergelangan tangannya dan mendorongnya dengan paksa. Keira menatapnya dengan dingin. Jangan coba-coba mengendalikanku dengan rutinitas lama itu lagi. Aku sudah dewasa sekarang, Poppy, kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Tidak ada hubungan. Poppy mendengus dengan nada meremehkan. Aku ibumu. Bagaimana mungkin kita tidak punya hubungan apa-apa? Keira, darah di pembuluh darahmu adalah darahku. Jika kau ingin memutuskan hubungan denganku, kau harus berdarah-darah. Kau tidak bisa melakukannya, kau tidak bisa membalasnya. Kau harus mengikuti kata-kataku. Kau pergi sekarang, segera, saat ini juga, dan minta maaf pada Isla. Mohon ampun padanya di atas lututmu. Dan jika dia tidak memaafkanmu, kau harus mengangkat rahimmu sebagai ganti rugi. Mata Keira terbelalak karena terkejut. Dia mulai ragu apakah dia mendengar perkataan wanita itu dengan benar. Meskipun dia selalu tahu Poppy tidak menyukai dan membencinya, dia tidak pernah membayangkan Poppy tega mengucapkan kata-kata yang begitu kejam. Mengangkat rahimnya, hanya untuk mendapatkan pengampunan Isla. Dia tidak bisa menahan tawa. Tawa itu pahit tetapi diwarnai dengan rasa lega. Ya, ibunya tidak pernah mencintainya. Karena tidak ada tanggapan darinya, Poppy berkata, kau mendengarku. Aku sudah menyuruhmu untuk mengangkat rahimmu. Aku akan memesankan operasi untukmu sekarang juga. Kau telah menyebabkan Isla kehilangan seorang anak, jadi aku akan memastikan kau tidak akan pernah bisa punya anak sebagai hukuman. Dia meraih lengan Keira, mencoba menariknya keluar. Tetapi Keira hanya berdiri di sana, dan dia tidak bisa keluar pintu. Poppy berbalik dan melotot ke arahnya. Keira, beranikah kau menentangku? Berlututlah. Berlutut. Dua kata ini adalah kata-kata yang paling sering didengar Keira sejak kecil. Setiap kali Poppy marah, hal pertama yang akan diucapkannya adalah dua kata ini. Dan kemudian dia akan mengeluarkan cambuk buatannya dan memukulnya tanpa ampun. Tatapan Keira berubah semakin dingin, dan dia menjawab, Poppy, aku tidak akan mendengarkanmu lagi. Kau panggil aku apa? Kau anak yang tidak berbakti, dasar anak yang tidak tahu terima kasih. Aku yang melahirkanmu, apakah ini caramu membalas budiku? Keira, apa kau percaya aku akan menelepon polisi sekarang juga, dengan mengatakan kau menolak untuk menafkahiku di hari tuaku? Aku akan membawamu ke pengadilan dan memenjarakanmu. Poppy melompat dengan gila, suaranya menyebar dari kamar rumah sakit. Di kamar rumah sakit Isla, mereka samar-samar mendengar sesuatu, dan Isla segera menyingkirkan selimut dan bangkit dari tempat tidur. Ada apa dengan ibuku? Aku akan menengoknya. Jake segera menopang lengannya, aku akan pergi bersamamu. Namun Isla menghentikan langkahnya sejenak. Baiklah. Mereka segera tiba di kamar rumah sakit Nyonya Olsen, dan begitu mereka masuk, mereka mendengar teriakan Poppy. Dasar, kau anak haram. Beraninya kau memperlakukan Nona Isla seperti ini.
Kau benar-benar tidak berperasaan. Isla langsung berkata, Bibi Hill. Apa yang kamu lakukan di sini? Mendengar hal itu, Poppy langsung menoleh untuk melihat mereka. Lalu, bang, dia berlutut di depan Isla. Nona Isla, ini semua salah Keira. Saya minta maaf atas namanya. Dia pasti cemburu padamu dan Tuan Horton muda, itu sebabnya dia melakukan hal seperti itu. Tenang saja, saya akan membuatnya memberimu penjelasan. Mata Isla berkedip, Bibi Hill, jangan berkata begitu, bagaimanapun, dia juga putri ayah dan saudara perempuanku, baiklah. Aku tidak akan membahas masalah ini lagi. Sudahlah. Jake langsung berkata, Isla, tidak, aku tidak setuju. Masalah ini harus dijelaskan olehnya. Isla mendesah. Jake, ibuku masih belum sadarkan diri, dan dia juga sangat menyukai Keira. Aku tidak ingin membuatnya terbangun dan merasakan sakit lagi. Jake tercengang. Mendengar ini, Poppy langsung menatap Keira. Kau mendengarnya. Tidakkah kau akan berterima kasih kepada Nona Isla? Dia sangat murah hati dan mampu melepaskan hal seperti itu, berlututlah dan tunduklah padanya sekarang juga. Keira tidak bergerak, tetapi mencibir. Akting yang bagus. Jake langsung menjadi marah. Keira, sudah cukup. Isla sudah mengalah berkali-kali, tapi malah semakin terdesak olehmu. Aku tahu itu, orang-orang yang tidak tahu terima kasih sepertimu tidak akan pernah merasa puas, makanmu semakin membesar, dan kau benar-benar tidak tahu malu. Kukatakan padamu, bahkan jika Isla tidak lagi meneruskannya, aku akan terus meminta pertanggungjawaban darimu. Kau telah membunuh anakku, dan aku tidak akan pernah melupakan ini. Anakmu. Keira mencibir, tunggu sampai hasil tesnya keluar, baru kita lihat apakah itu anakmu atau bukan. Jake mencibir. Pada titik ini, kamu masih punya keberanian untuk membantah. Saat mereka sedang berbicara, Tom sudah mendapatkan hasil tes DNA dan bergegas masuk. Nona Olsen, bos meminta perbandingan cepat antara embrio dan DNA Tuan Jake, dan hasilnya sudah keluar. Mendengar ini, Keira mendongak. Pupil mata Isla mengecil. Bukankah seharusnya mereka membutuhkan waktu 3 jam lagi? Mengapa dipercepat? Bab 193. Mata Isla menunjukkan sedikit kepanikan saat pandangannya tertuju pada laporan itu. Tom kemudian masuk dan menyerahkan laporan tersebut kepada Keira. Keira meliriknya, dan benar saja, itu tidak cocok. Dia menatap Jake sambil tersenyum, tapi sebenarnya bukan senyuman. Jake mencibir. Sekarang laporannya sudah keluar, mari kita tunjukkan pada semua orang dan lihat apa yang terjadi. Tepat saat Keira hendak menyerahkan laporan itu kepada Jake, sebuah tangan tiba-tiba terulur dan merampas laporan itu. Poppy melirik laporan itu, dan murid-muridnya langsung berkontraksi. Dia menatap Isla dengan tak percaya. Mata Isla berkedip dengan rasa bersalah. Bibi Hill, mengapa kamu menatapku? Tunjukkan laporannya sekarang, itu bisa membuktikan ketidakbersalahanku. Jake juga berkata, tepat sekali, bawa saja ke sini untuk membuktikan ketidakbersalahan Isla, jadi Paman Louis dan Keira berhenti menjebaknya. Tapi saat Jake datang untuk mengambil laporan, Poppy tiba-tiba meremasnya menjadi bola dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Semua orang tercengang. Jake terkejut. Apa yang kamu lakukan? Isla pun bertanya dengan cemas, Bibi Hill, apa yang sedang kamu lakukan? Sampaikan laporannya. Namun semakin banyak yang mereka katakan, semakin teguh hati Poppy, menelannya dengan kuat. Laporan ini palsu. Aku tidak bisa menunjukkannya padamu. Kalau tidak, jika kau meninggalkan bukti, bagaimana jika kau menuntut Keira? Jake sangat marah. Kau, sudut bibir Isla sedikit melengkung. Dia membawa Poppy ke sini hanya untuk saat ini. Sayangnya, ekspresi puasnya tidak bertahan lama di wajahnya sebelum dia mendengar suara Keira yang jelas dan dingin. Itu hanya laporan, bukan? Kalau dimakan, cetak saja yang lain. Tom tersenyum, baiklah, saya akan mencetak satu lagi sekarang. Dengan itu, dia meninggalkan ruangan. Poppy melotot tajam ke arah Keira, lalu tiba-tiba menoleh ke Jake. Tuan Horton muda, bisakah Anda pergi dulu? Saya akan mencoba membujuk Keira untuk mengaku. Jake mencibir. Dia membunuh anakku. Kenapa aku harus memberinya kesempatan itu? Poppy agak bingung menjawab. Lalu Isla berkata, Jake, demi kita yang pernah sekelas, aku bersedia memberi Keira kesempatan. Teman sekelas selama 4 tahun. Jake mengerutkan bibirnya,
memikirkan 4 tahun ketika dia mengejar Keira dengan niat yang sederhana dan murni. Dia menatap Keira lagi, tiba-tiba merasa sedikit berhati lembut. Baiklah, Keira, aku akan memberimu satu kesempatan ini. Jika kau mengakui kesalahanmu dan menerima hukuman, aku akan membiarkannya begitu saja. Jika tidak, aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Setelah berkata demikian, dia berbalik untuk pergi. Isla berkata, aku akan tinggal untuk membujuknya juga. Bagus. Setelah Isla melihat Jake keluar, dia menutup pintu, mengisolasi pengawal dan mata-mata yang mengintip dari semua orang, lalu dia berbalik dengan tatapan tajam dan benar-benar melupakan kepura-puraannya. Keira, kamu tidak boleh mengeluarkan laporan itu. Melihat perubahan raut wajahnya, Keira mencibir. Kenapa tidak? Karena kau tidak diizinkan. Mana alasanmu? Isla melotot padanya. Jika kau mengeluarkannya, itu akan menjadi bencana untukku. Keira menatapnya. Kau sendiri yang menyebabkan semua ini terjadi karena mengangkat batu dan menjatuhkannya ke kakimu sendiri. Apa hubungannya itu denganku? Kalau kau tidak menjebakku, aku tidak akan bersikap picik padamu. Wajah Keira berubah dingin. Isla, jangan salah mengira pengakuanku yang berulang-ulang sebagai kelemahan. Kali ini adalah kekacauan yang kau buat sendiri. Isla mengepalkan tangannya rat-rat. Poppy berseru kaget. Isla, mengapa anak itu bukan anak Tuan Horton? Bagaimana mungkin bukan anak Tuan Horton? Siapa ayahnya? Isla mengerutkan kening karena jijik. Tidak masalah siapa pemiliknya. Keluarga Horton tidak boleh tahu tentang ini, kalau tidak, tamatlah riwayatku. Jika dia menceraikan Jake, terutama di bawah ini keadaannya, bahkan dengan perlindungan keluarga Clans Olsen, dia tidak akan dapat menemukan suami baru yang terhormat. Mendengar hal itu, Poppy langsung mengangguk tanda setuju. Ya, mereka pasti tidak tahu. Setelah mengatakan ini, dia langsung menoleh ke Keira. Dasar makhluk tak tahu terima kasih, lebih baik kau diam saja. Kau mendengarku. Tutup mulutmu, dan kau juga harus membujuk Lewis untuk diam juga. Kalau Isla diceraikan oleh keluarga Horton karena ini, kau harus bertanggung jawab padaku. Keira berkata dengan acuh tak acuh, terserah. Poppy menunjuk ke arahnya, geram, tetapi saat ia mendongak ke arah Keira, yang lebih tinggi darinya, dan memikirkan tentang kemampuan bertarungnya, ia menyadari bahwa ia kini sama sekali tak berdaya melawan Keira. Tatapan mata yang kejam terpancar di mata Poppy. Ledakan. Tiba-tiba, Isla berlutut di depan Keira. Poppy terkejut, lalu bergegas mendekat, mencengkeram lengan Isla. Isla, kamu kan nona muda, bagaimana bisa kamu berlutut padanya? Bangun. Namun Isla mendorong Poppy menjauh, wajahnya tidak lagi menunjukkan kegilaan melainkan ketenangan. Keira, aku mohon padamu, tolong jangan ganggu aku kali ini. Keira menatapnya dari atas. Jejak kebingungan tampak di matanya. Sejak mereka masih kecil, dia selalu menjadi sahabat karib Isla. Saat mereka masih kecil, Isla sering membuatnya berlutut. Dia berlutut untuk memakaikan sepatu untuk Isla. Dia berlutut agar Isla bisa menginjaknya untuk menaiki kuda. Dia berlutut untuk menggosok lantai di rumah Olsen. Dia berlutut di depan Isla untuk dimarahi. Baru di sekolah menengahlah dia mendapatkan kembali harga dirinya dan tidak pernah berlutut di hadapan siapapun lagi. Berlutut di hadapannya. Namun, tidak ada rasa pembenaran atas dendamnya, hanya kesadaran betapa naif dan konyolnya dirinya di masa muda. Keira menatapnya, berkata, sudah kubilang. Kaulah yang menjebakku lebih dulu. Laporan itu adalah satu-satunya bukti yang kumiliki untuk membuktikan ketidakbersalahanku. Isla langsung berteriak, tidak masalah. Aku akan memberitahu semua orang bahwa aku tidak akan melanjutkannya. Aku akan membantu membuktikan bahwa kau tidak bersalah dan mengatakan bahwa itu tidak disengaja, benar, dan ada keluarga Clans Olsen, aku akan membelamu juga. Keira, keluarga Clans Olsen memiliki kekuatan yang lebih besar daripada keluarga Horton. Apa kau benar-benar berpikir kemunculan Lewis di bawah sana dapat menekan Paman Olsen? Jika Paman Olsen benar-benar marah, Lewis tidak akan dapat melindungimu. Tapi aku bisa. Isla mencoba membujuknya terlebih dahulu, dan setelah melihatnya tidak tergerak, dia mulai mengancam. Tentu saja, jika aku benar-benar diceraikan oleh keluarga Horton, aku pasti akan memohon ayahku untuk tidak mengakuimu. Tetapi jika kamu mundur dan mengakui kesalahanmu, aku bisa membuat semua orang memaafkanmu. Bukankah itu yang terbaik dari kedua dunia, bagaimana?
Keira menundukkan pandangannya. Ada sesuatu yang tidak ku ketahui. Memahami. Apa? Mengapa kamu ingin menggugurkan anak itu? Saat Keira menyelesaikan kalimatnya, tangannya merogoh saku dan menyalakan perekam suara. Tak seorang pun menyadari gerakan halusnya, terutama saat memegang ponsel di tangannya yang lain. Mendengar pertanyaan ini, mata Isla berkilat kejam, dan tanpa ragu, dia mengaku. Karena anak ini adalah penghalang jalanku menuju kebahagiaan. Selama dia adalah ancaman bagiku. Bagaimana jika setelah dia lahir, dia tidak mirip Jake? Mempertahankannya berarti masalah yang tak ada habisnya. Dia hanya bayi. Aku masih muda. Aku selalu bisa punya lebih banyak lagi di masa depan. Agar terlihat tulus dan meyakinkan Keira, Isla berterus terang dengan kata-katanya. Ini adalah pertama kalinya dia mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya di depan mereka. Aku harus menikah dengan keluarga Horton untuk menjalani hidup yang lebih baik dari orang lain, Keira. Kau tidak mengerti. Ini obsesiku. Demi ini, aku rela mengorbankan segalanya. Bab 194. Namun, Keira tidak mendengar apapun selain kekejaman berdarah dingin dari mereka. Sejak Isla keguguran, Keira merasa sangat tertekan. Membuang bayi seperti itu begitu saja, Isla sungguh kejam. Namun Keira segera menyesuaikan emosinya dan melanjutkan jebakannya. Tidakkah kau pikirkan perasaan ayahnya? Apakah dia tahu tentang keberadaan anak itu? Ayah anak itu. Isla tidak tahu bahwa Keira sudah lama tahu bahwa Connor adalah ayah dari anak itu, jadi dia berkata dengan nada meremehkan, itu cuma aku yang main-main. Dia mainan, yang sudah lama aku buang. Setelah mencapai tujuannya, Keira mendesah dalam diam. Dia mematikan pena perekam. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya, pena perekam itu terhubung ke Bluetooth ponsel, jadi saat ini ada pesan suara yang direkam di ponsel, yang dia kirim langsung ke Holly melalui WhatsApp. Ambil ini dan putar untuk Connor. Dia tahu siapapun yang mendengar kata-kata tidak berperasaan itu, tidak akan lagi merahasiakan Isla darinya. Di game ini, dia sudah menang. Apa yang kau lakukan? Nona Isla sedang berbicara denganmu, dan kau malah bermain dengan ponselmu. Poppy tiba-tiba berdiri di samping Keira, menggonggong dengan marah. Setujui permintaan Nona Isla sekarang dan segera pergi dan jelaskan kepada Jake bahwa laporan itu dipalsukan olehmu. Anak Isla adalah anak Jake. Poppy berkata dengan tegas, ini pertama kalinya Nona Isla meminta sesuatu padamu. Kamu harus menyetujui permintaannya. Setelah mengirim pesan itu, Keira menyimpan ponselnya dan, setelah mendengar ini, ia merasa geli. Mengapa aku harus setuju hanya karena dia bertanya? Waktu aku kecil, aku meminta banyak hal padanya. Apakah dia menyetujui semuanya? Saat kecil, setiap kali Isla tidak senang, dia akan melampiaskannya pada Keira. Keira masih muda dan naif, berlutut dan memohon padanya untuk mengampuni dia, namun Isla tetap bersikap tenang, memanggilnya hina dan menyuruhnya untuk terus bermimpi. Keira bukanlah orang suci, dia tidak mungkin menyetujui permintaan Isla. Dia memandang Isla dari posisi yang lebih tinggi. Namun, dia melihat mata Isla dipenuhi dengan tekad, dan Isla tiba-tiba tersenyum. Kenapa? Hanya karena kamu anak haram dan aku Nona Olsen. Karena keluarga Olsen membesarkanmu, karena kamu mengambil ayahku, membuat ibuku menderita seumur hidup. Keira, kamu berutang pada keluarga Olsen. Pupil mata Keira sedikit mengecil. Saat aku menyerahkan Jake padamu, aku membalas kebaikan keluarga Olsen. Kau belum melunasi utangmu. Isla berdiri tegak, bangkit dari tanah, membungkuk untuk menepuk lututnya, matanya berbinar penuh kebencian. Seorang anak tidak akan pernah bisa membalas budi orang tuanya yang telah membesarkannya. Keira, tanpa keluarga Olsen, kau pasti sudah lama mati. Utang yang kau miliki pada keluarga Olsen adalah nyawa. Katakan padaku, berapa harga hidupmu? Apakah menurutmu apa yang telah kau lakukan sejauh ini dapat menyelesaikan masalah itu? Isla melangkah maju, menekan Keira, lalu menunjuk Nyonya Olsen yang terbaring di ranjang rumah sakit. Lihat, lihat ayah dan ibuku. Dia menunjuk Taylor dan berkata, ayahku pernah melakukan kesalahan, tetapi jika bukan karena kamu, mengapa keluarga Olsen menampungmu dan ibumu? Keberadaanmu lah yang menjadi duri dalam hati orang tuaku. Lihatlah dia. Isla menunjuk ke arah Taylor, yang tampak tidak menyadari dunia luar, meskipun terjadi perselisihan panjang di ruangan itu. Taylor tidak berbicara sepatah kata pun, seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Dia tampak kuyu dan acak-acakan,
hampir tidak minum air hanya untuk menghindari menggunakan toilet. Pandangannya tertuju pada Nyonya Olsen, dan dia jarang berkedip seolah takut Nyonya Olsen akan tiba-tiba menghilang. Isla menunjuknya dan memarahi Keira. Ayah sangat mencintai ibu, tetapi karena kamu, ibu melunakkan hatinya untuk mempertahankanmu, menghancurkan kesempatan apapun di antara orang tuaku. Apakah kamu percaya bahwa jika ibu tidak berhasil melewati masa ini, ayah akan mengikutinya tanpa ragu-ragu? Keira sedikit terkejut. Isla kemudian menunjuk Nyonya Olsen di ranjang rumah sakit. Dan ibuku, istri sah macam apa yang benar-benar menoleransi anak haram yang lahir dari seorang simpanan. Kau hampir kelaparan, tetapi dia menyelamatkanmu, membantumu bersekolah, dan melihatmu tumbuh dewasa. Pernahkah kau memikirkan dari mana rasa sakitnya berasal? Kenapa dia bisa terkena penyakit batuk? Itu semua karena khawatir dan terlalu banyak berpikir. Ayah sangat mencintai ibu, sehingga kehidupan di rumah tidak pernah menjadi masalah baginya. Yang dia khawatirkan hanyalah kamu. Tahukah kamu, selama bertahun-tahun ini, orang tuaku tidak pernah sekamar. Punggung Keira yang biasanya tegak menunjukkan jejak keruntuhan saat mendengar kata-kata ini. Ia selalu berkata pada dirinya sendiri bahwa kesalahan itu adalah kesalahan Poppy, bukan kesalahannya, yang akhirnya membebaskannya dari cuci otak Poppy yang seperti kutukan. Namun saat ini, kata-kata Islam membuatnya mengerti, itu semua sia-sia, karena kau pikir kau tidak bersalah, iya. Tapi tahukah kau, bahwa keberadaan sebagian orang adalah dosa asal? Kau tidak membunuh, tetapi seseorang mati karenamu. Keira, apakah kau masih berpikir bahwa kau benar-benar tidak bersalah? Isla melangkah maju, dia menjadi serius, kata-katanya tajam menusuk. Latar belakang dan posisinya memberinya hak untuk menuduh dirinya sendiri. Keira tanpa sadar melangkah mundur setengah langkah. Dan ada aku, Keira, aku jelas putri yang paling dicintai ibu dan ayah. Aku seharusnya memiliki keluarga yang paling bahagia. Kalau bukan karena kamu, bahkan jika ayah melakukan kesalahan, dia akan punya waktu seumur hidup untuk membuat ibu memaafkannya. Waktu adalah penyembuh terbaik, dan ibu akan memaafkan ayah, tetapi itu karena keberadaanmu, terus-menerus mengingatkan mereka tentang kesalahan ayah di masa lalu. Setiap hari aku harus membujuk ibu dan ayah dengan hati-hati. Sebagai seorang anak, aku terbangun menangis berkali-kali, takut mereka akan bercerai. Isla berbicara dengan suara paling tenang, mengucapkan kata-kata paling kejam di dunia. Dan itu semua berkat kamu. Keira bergoyang dan terjatuh ke kursi. Dia tercengang dan terkejut. Ketidakpercayaan melintas di matanya saat dia menatap Isla, tatapannya berubah menjadi kebingungan dan panik, dan dia tidak dapat menahan sedikit pun gemetar. Ya, keberadaannya selalu merupakan sebuah kesalahan. Kekhawatiran dan pikiran berlebihan Nyonya Olsen disebabkan oleh dirinya. Keira mengepalkan tangannya erat-erat, sekali lagi membenci asal-usulnya sendiri, bahkan merasa bahwa darah yang diwarisi dari Poppy itu kotor. Isla menatapnya dengan dingin. Ini adalah jurus pamungkasnya untuk melawan Keira. Keira, dengan rasa moralitas yang kuat, dibebani rasa bersalah terhadap Nyonya Olsen, selalu menyalahkan dirinya sendiri atas keberadaannya. Dikombinasikan dengan Poppy dan indoktrinasi seumur hidupnya, bahkan setelah tumbuh dewasa dan mengubah perspektifnya, dia masih percaya bahwa kelahirannya adalah dosa. Isla menahan senyumnya, menarik bibirnya, membungkuk, dan berbisik ke telinga Keira. Jadi, kau berutang padaku. Kau berutang pada keluarga Olsen. Keira, kau tidak akan pernah bisa membayar semuanya. Keira menggigit bibirnya dengan keras, menatap Isla, lalu berbalik ke Poppy. Wajah Poppy bahkan lebih menjijikkan. Benar, dasar makhluk tak tahu terima kasih dan anak haram. Apa hakmu untuk bersaing dengan Nona Isla? Bukankah kau anak hina? Kau harus segera mengakui kesalahanmu, menanggung semua rasa bersalah, dan membayar dosa-dosamu. Dia mengulurkan tangan dan mencengkeram telinga Keira dengan kasar, sambil menunjuk ke arah Isla dan berteriak, "Anak haram, berlututlah di hadapan Nona Isla." Anak haram, itu seperti kutukan. Dia memaksa Keira untuk berdiri dan menghadap Isla. Keputusasaan memenuhi mata Keira. Dia merasa seperti kembali ke masa kecilnya, kembali ke ruang bawah tanah yang sempit itu. Dialah yang menyebabkan Nyonya Olsen tidak bahagia, dialah yang menyebabkan Nyonya Olsen sesekali menatap kosong dan menangis, keberadaannya lah yang membuat Nyonya Olsen patah hati. Dia, orang yang sangat busuk, memang pantas untuk tinggal di selokan kotor selamanya, bukan?
Keira tersenyum pahit. Isla menatapnya lagi. Jadi, Keira, apakah kau setuju dengan permintaanku? Kau pergilah dan beritahu Jake bahwa laporan itu dipalsukan olehmu. Kau berutang padaku. Dia mendorong Keira ke arah pintu. Pergi sekarang dan beritahu dia. Namun Keira tiba-tiba berhenti, menundukkan kepalanya, lalu tiba-tiba berbicara, Isla. Isla terkejut. Sementara itu, di dalam pusat penahanan, Holly, setelah menerima pesan WhatsApp Keira, segera memanggil Connor untuk diinterogasi. Begitu masuk, dia memutar rekaman itu agar Connor mendengarnya. Kata-kata Isla yang berbisa dan berdarah dingin, bagaikan pisau, menusuk dalam-dalam ke hati Connor. Dia memegang dadanya kesakitan, tidak mungkin seperti ini, bagaimana dia bisa memperlakukanku seperti ini. Holly menatapnya dengan dingin, seperti hakim yang tegas dan tidak memihak. Connor, kau mendengar rekamannya. Apa kau masih yakin ingin menyimpan rahasia untuk orang seperti itu? Connor mengepalkan tangannya erat-erat. Dadanya sesak, dan dia hampir pingsan dengan air mata mengalir di pipinya. Tiba-tiba dia menampakkan ekspresi kejam. Bagus sekali, Isla. Demi kekayaan dan statusmu, kau bisa mengorbankan aku, mengorbankan anak kita, lalu jangan salahkan aku karena tidak berperasaan. Dia menoleh ke Holly dan berkata perlahan, biar ku beritahu sebuah rahasia. Keira adalah putri asli Nyonya Olsen. Isla palsu. Poppy lah yang diam-diam menukar anak-anak itu bertahun-tahun yang lalu. Bersambung ke bab selanjutnya.